Anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita akan membahas materi teks cerpen untuk siswa kelas 9 semester ganjil. Tapi sebelum kita membicarakan apa itu cerpen, perkenankan Ibu akan membacakan 2 buah cuplikan cerita. Semoga Ananda semua senang mendengarnya ya. Baik, cerita yang pertama akan Ibu bacakan. Cuplikannya saja ya. Pergilah dari sini gajah, ini daerah tempat kami tinggal, kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Namun, gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah berjatuhan. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena mereka memiliki badan yang kecil. Cuplikan cerita yang kedua. Menggigil aku menyusuri perkampungan yang sudah sunyi. Sepupuku Riri tampak menarik jaketnya. Ia berjalan agak merapat di sampingku. Kami berdua sangat lelah. Seharian naik bus dan kini kemalaman tiba di kampung Sekar. Salahnya kami tak sempat mengabari paman. Beginilah kalau bepergian tanpa rencana matang. Kulirik sebentar arlojiku. Jam menunjukkan hampir pukul 12 kurang seperempat. Malam semakin sunyi. Apalagi jalan yang kami lewati sangat sepi. Hanya ada 1-2 rumah penduduk. Perkampungan yang masih ramai masih agak jauh. Namun berkas-berkas sinar lampu tampak dari kejauhan. Di sanalah rumah Paman Sukri berada. Nah, anak-anak, Ibu sudah membacakan 2 cuplikan cerita dan kita akan memasuki pada bagian mengidentifikasi teks ya. Untuk identifikasi ini kita akan perbincangkan bersama Bapak Ubaidillah. Pak Ubay, tadi saya baca 2 contoh cerita ya. Kira-kira ini tadi kan judulnya teks cerpen ya Pak Ubay ya. Dari 2 contoh itu Pak Ubay bisa nggak nih mengarahkan siswa kita untuk menunjukkan mana yang cerpen dan mana yang bukan cerpen? Ya, terima kasih Bu Ayu. Luar biasa ya Bu Ayu bercerita. Saya mendengarnya sempat terbawa ke alam hayal saya sendiri. Betapa gajah tadi ketika tidak mau beranjak dari hutan, tetapi di hutan itu sudah ada koloni semut, ya, dan mereka saling untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Betul. Ya, walaupun semut kecil, tapi juga berani mengancam gajah yang besar. Sangat besar. Karena memang mereka merasa terancam, wilayahnya ingin diduduki oleh kawanan gajah. Iya, Ya, betul. betul begitu tadi Bu ya. Iya, betul. Kemudian cerita yang kedua, juga saya ketika mendengar itu merasakan sendiri rasanya ketika akan ke suatu tempat. Saya misalnya dari rumah saya analogikan saja, mungkin anak-anak yang SMP di SMP 6 di tempatnya Bu Ayu itu ya, kalau misalnya dari Plehari ke Ujung Batu, setelah dari SMP 6 kemudian kemalaman mau ke kampung itu, dan mendapati hanya 1-2 rumah dan itu tidak ada ojek,
Iya. tidak ada jalannya gelap juga. Betul. Di situ ada pohon sawit dan sebagainya, terasa angker. Nah, saya merasakan hal yang seperti itu. Saya ketika Bu Ayu bercerita merasa sendiri di dunia situ, seakan masuk di iya, situ masuk ya. di situ. Yang diceritakan Bu Ayu itu tokohnya itu adalah saya. Betul. Nah, jadi itu artinya apa ya? Menjiwai Bu Ayu ya. Nah, kalau kita identifikasi dari tokoh saja, pertama tokoh cerita yang Bu Ayu sampaikan tadi, tokohnya adalah binatang. Betul. Gajah dan semut. Ya, kemudian cerita yang kedua itu dalam kehidupan nyata. Tokohnya memang manusia. Nah, kalau kita identifikasi seperti itu, cerita pertama tokohnya binatang, cerita kedua manusia. Nah, dari segi ciri teks ternyata memang ada perbedaan dari segi tokoh. Belum lagi yang lain, kita bicara tokoh dulu. Betul. Jadi berdasarkan ciri tersebut, cerita pertama itu dikategorikan teks fabel. Ya, mungkin anak-anakku yang kelas 9 sudah mempelajari itu di kelas 7 ya. Betul. Dan yang kedua itu adalah teks cerita pendek, lebih mengarah ke situ. Walaupun ini hanya dibaca cuplikannya saja, tapi itu sudah dibilang bahwa ini ada cerita pendek, cuplikannya saja. Entah itu nanti cerita pendek beneran atau misalnya cuplikan novel dan sebagainya, tapi beliau tadi sudah bilang cerita pendek, cuma yang jelas mengarah ke cerita pendek. Jadi dari segi tokoh dapat kita bedakan. Kalau misalnya binatang itu sudah kita belajar di kelas 7, itu teks fabel. Yang kedua teks cerpen yang hari ini akan kita ulas bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Ubay. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi cerita yang pertama yang saya contohkan itu adalah jenisnya teks cerita fabel, ya, dan yang kedua adalah teks cerita pendek. Baik, kemudian kita akan membicarakan tentang definisinya, ya, definisi dari teks cerpen itu sendiri, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen tersebut. Silakan Pak Ubay. Baik, kalau kita bicara definisi, karena kita memang referensi itu sekarang terbuka ya. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu guru punya lebih dari satu buku pegangan. Artinya kalau misalnya anak-anak itu dipinjami dari perpustakaan buku paket, akan berbeda lagi definisinya dengan buku pegangan Bapak Ibu gurunya sebagai buku tambahan, buku referensi lain. Apalagi kalau kita misalnya berselancar mencari di kamus bahasa Indonesia, mungkin juga akan berbeda. Cuma yang jelas definisi ini secara ringkas bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Kalau misalnya di dalam pembelajaran kita tahap SMP ini ya mungkin tidak terlalu kompleks, Bu ya. Memang sebenarnya kalau dari kesastraan cerita pendek itu ya levelnya kan ada yang memang sekali duduk baca selesai, ada yang dari segi alur nanti bisa pindah, bisa loncat-loncat. Tapi untuk konsumsi kita yang kita pelajari itu intinya adalah definisi dari cerpen itu secara singkat, yaitu karangan yang berbentuk prosa, naratif, yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Ya di situ ada pertikaian, ada peristiwa, dan ada pengalaman. Nah, mungkin seperti itu. Bisa juga ditambahkan, ya tadi banyak. Ya kalau dilihat dari wujud fisiknya ya berbentuk pendek. Ukuran panjangnya kalau dilihat dari si kata bisa sampai 500 atau 5.000 kata. Cuma yang jelas secara umum dibaca sekali duduk selesai. Betul. Nah, jadi titik fokusnya adalah bahwa cerita pendek itu cerita yang dibaca sekali duduk hanya dalam waktu hitungan beberapa menit, katakanlah maksimal 30 menit ya Pak Ubay ya. Iya. Kita selesai membacanya. Namun dari waktu yang singkat itu kita bisa menemukan banyak makna, Betul. banyak manfaat dari
isi ceritanya, walaupun tadi sebenarnya cerpen ini termasuk kategori dalam cerita fiktif ya. Iya, betul. Bisa juga fiktif, bisa juga nyata berdasarkan pengalaman penulisnya. Betul. Cuma ada dibumbui dengan ya kisah-kisah, dibumbui dengan hal-hal yang menarik lainnya, imajinasi tergantung imajinasi penulisnya. Ya, kalau memang kita bicara tentang fisiknya kurang lebih sama seperti pernah kita pelajari teks fabel tadi, itu waktu kelas 7, cuma pembedanya tadi hanya pada tokoh. Iya, sangat jelas Pak Ubay. Selanjutnya kita bicarakan tentang unsur-unsurnya ya Pak Ubay ya. Nah, seperti halnya teks yang lain seperti novel mungkin ya, puisi juga, fabel juga, kemudian dongeng, cerpen juga dibentuk dan disusun berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu sendiri sama-sama kita ketahui ya Bu Istri bahwa unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Betul. Nah, isinya apa saja nanti akan dijelaskan oleh Pak Ubaidillah. Silahkan Pak Ubay. Baik, berbicara tentang unsur-unsur sastra secara umum, hari ini kita tentang cerpen, memang terbagi dua, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Kalau ekstrinsik memang tidak masuk pembahasan kita, cuma ya memang juga perlu kita tahu bahwa ujung daripada pembelajar ini adalah kita ingin mendapatkan suatu nilai yang kita baca, nilai sastra di situ, nilai-nilai kehidupan. Tentu juga sangat membantu unsur ekstrinsik itu. Misalnya dari ekstrinsik itu dilihat dari pengarangnya siapa. Kalau misalnya pengarangnya itu latar belakangnya seorang pemimpin agama, tentu karyanya juga akan mempengaruhi isi tulisannya itu. Tentu juga hal-hal yang berbau religius, mungkin seperti itu Bu ya. Kalau dia berlatar belakang sosial, penuh penderitaan, katakanlah dia bekas atau mantan tahanan politik, kemungkinan karya-karya sastra yang akan dia lahirkan adalah suatu penderitaan tentang rejim suatu masa pemerintahan misalnya, atau banyak bercerita tentang kisah orang-orang dalam tahanan dan lain sebagainya ya, karena latar belakangnya seperti itu. Atau juga misalnya waktu saat itu dia menulis, dia dalam keadaan penderitaan bencana alam, dilihat dari sosial. Nah, ini juga kita membantu untuk kita lebih kepada untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di karya sastra tersebut. Betul. Namun kita tidak bicara itu, tapi kita bicara unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam. Apa saja? Ya memang ini sudah kita bahas, ada kesamaan dengan karya-karya sebelumnya yang sudah kita bahas di kelas 7 dan kelas 8. Pertama, tentu saja tema. Kita membaca apa temanya tadi. Ya memang selalu ada hubungan antara si penulis dengan tema apa yang dia angkat. Misalnya Bu Ayu nih, seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di sebuah sekolah di perdesaan yang indah, dekat dengan sebuah gunung, kebun durian sebagainya. Tentu saja inspirasinya sangat banyak tentang kehidupan alam, bercengkerama dengan alam, dengan pernah juga bercerita pergi ke pohon mencari durian dan sebagainya. Nah, itu tema-tema yang akan dilahirkan juga sangat berpengaruh. Tentu kalau kita membaca di situ tema, harus ada tema yang menjadi pokok pembicaraan dalam karya tersebut. Ya tadi memang juga berpengaruh terhadap berpengaruh kepada siapa penulisnya. Kalau misalnya penulis itu seorang pemimpin agama, dia seorang jiwa sosial, akan sangat-sangat berpengaruh. Termasuk kadang-kadang orang yang lagi jatuh cinta, tentu karyanya bertemakan hal-hal yang keindahan, hal yang menggebu-gebu,
ya Betul. semangat dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tema itu adalah permasalahan yang mendasari ditulisnya atau terbentuknya sebuah cerita Ya. atau sebuah karya. Yang kedua, tentu saja dalam sebuah cerita ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Jadi amanat apa? Yaitu nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam suatu cerpen. Amanat ini tergantung bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada di situ. Kita bisa menginterpretasi dari karya-karya yang kita baca itu, dalam hal ini cerpen. Nah, setelah amanat ada lagi yang namanya alur. Alur ini kalau bahasa kita itu jalan cerita. Ini yang membuat sebuah cerita itu sangat menarik ya Bu Istri ya. Iya, betul. Karena alurnya ini Ya. bukan alur sungai ya Bang Setiawan ya. Apalagi di Jorong tuh ada alur. Alur Ada nama desa kampung alur, ya. iya. Iya. Ya, alur itu merupakan jalan cerita. Jalan ceritanya kalau memang konsumsi kita di pembelajaran SMP ini alurnya tuh hanya Sederhana. dua ya, sederhana. Kalau tidak alur maju, Mundur. alur mundur, atau yang ketiga alur campuran, tidak bolak-balik ada zigzagnya. Kalau yang kompleks itu yang dari sastrawan-sastrawan ternama, Flashback. konsumsinya untuk masyarakat umum, Dewasa. iya, yang ada di majalah sastra, Betul. di surat kabar, yang terbit di harian Minggu tuh misalnya, itu sangat kompleks, zigzag, dan kehidupannya pun sangat kompleks. Ceritanya kompleks, ide Iya. ceritanya kompleks Iya. ya. Karena selain menghibur, selain Ada misi. ada misi tertentu, Iya, ada tujuan tertentu. Misalnya ya menyinggung penguasa, menyinggung sekelompok tertentu dan Atau sebagainya. kritik sosial. Atau kritik sosial, dan itu ya mungkin kalau kita tidak bisa memilih, tidak ada nilai edukasinya bagi kita konsumsi anak SMP. Hanya sekedar menghibur, tapi kita juga hati-hati menghibur dalam artian yang bagaimana, sebab bisa saja menghibur itu tujuannya bisa menjebak kalau memang kita bisa belum sampai ke arah sana. Ya. Jadi kalau memang suka dengan karya sastra, ya mohon juga ya, kepada anak-anak pilih-pilih bacaan itu. Karena memang banyak bahan-bahan bacaan yang beredar juga tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kadang opini sang penulis ya. Iya, sangat kuat itu. Iya. Pola pikir opini penulis sangat kuat tertuang di dalam karyanya, itu pasti berpengaruh. Iya. Dan itu menjadi ciri khas seorang penulis. Iya. Meskipun itu masih termasuk dalam cerpen ya Pak? Iya, betul. Karena memang di cerpen ini yang namanya cerpen ini kompleks. Kalau kita bicara isi ya sangat banyak. Ada yang memang cerpen melulu cerita saja pengalaman, tapi ada memang cerpen-cerpen yang sengaja disisipkan untuk memang pengetahuan dan sebagainya, dibalur dengan pengalaman-pengalaman penulis. Memang ada artistiknya. Maka diperlukan dalam hal ini ya sifat bijak dari guru untuk siswa SMP, bagaimana memberikan memberikan contoh-contoh cerpen-cerpen yang sesuai untuk usia untuk mereka dikonsumsi. dan taraf perkembangan mereka. Ya, ini untuk Bapak Ibu nanti yang memilih cerpen sebagai contoh ataupun sebagai nukilan atau untuk membuat soal misalnya ya. Nah, jadi itu tadi kilasan kita tentang alur dan peran penulis ya dalam menciptakan alur. Nah, Pak Ubay bisa mungkin lebih dipertegas lagi bagian-bagian dari alur dalam cerpen itu apa saja Pak Ubay, supaya anak-anak kita lebih paham nanti ketika membedakan, oh saya sedang masuk ke bagian ini, oh saya sedang masuk ke sini gitu. Sama seperti kita dari Plehari menuju ke arah Banjarmasin, start dari Plehari ke Pal 6 misalnya, tentu kita akan melewati Tambang Ulang, Bati-Bati, Pulau Sari dan sebagainya. dulu, Iya. Bati-Bati. Iya. Oke. Sama Alur dengan itu ya? alur cerita seperti itu, itu namanya maju. Iya. Ya, kecuali dia memang sakti, maaf Bu ya. Bisa loncat-loncat dari Tambang Ulang langsung ke Pengayuan, misalnya langsung ke Banjarbaru. Wah. Atau ke Kurau dulu misalnya. Nah, itu bukan lagi cerita cerpen, tapi cerita apa tuh? Novel, iya. Mungkin menghindari ini Pak, Bati-Bati kan sedang ada perbaikan jalan. Wah, itu bukan cerita. Ini yang kita teori dari cerpen.
ya untuk menghidupkan Oke. suasana ya. Improvisasi. Iya. Nah, kita kembali kepada alur cerpen. Ya, pertama tentu saja kalau misalnya kita lihat dari film loh, ya mungkin ada kesamaan. Pertama, pengenalan tokoh dulu. Pengenalan situasi cerita. Seperti yang Bu Ayu ceritakan tadi, situasinya seperti apa? Gelap, sudah malam, Sunyi, dingin sepi, lagi. dingin. Wah, kalau situ dibayangkan dan dihayalkan jadi merinding. Sedih juga ya. Iya, pengenalan situasi cerita. Di bagian ini pengarang akan memperkenalkan ya para tokoh tadi kan nama. Kemudian menata adegan dan hubungan antar tokoh. Tadi sepupuku Riri, ya artinya si aku bersepupu dengan ya dia berjalan agak dempet karena mungkin takut tadi ya. Betul. Kemudian yang kedua bagian alam mengungkapkan peristiwa. Karena tadi sifatnya cuplikan saja, jadi belum ada peristiwa di situ ya. Kita tidak tahu itu cerpen lebih yang lengkapnya apa. Bisa saja peristiwanya dia kerampokan dan sebagainya atau tersesat atau melarikan diri dari rumah, kita tidak tahu karena itu tadi hanya penggalan Iya. cerita saja. Tapi yang jelas sudah memberikan imajinasi kepada kita bahwa masuk ke dunia situ kita sudah bisa merasakan. Betul. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Ya, silakan, Kemudian Pak Ubay. yang berikutnya pada alur itu menuju pada adanya konflik. Nah, konflik ini juga konflik ini Masalah pertentangan ini ya, pertentangan antar tokoh. bisa kemudian pertentangan batin, batin iya. juga. bisa pertentangan fisik. Yang jelas konflik itu yang satu mau ini, yang satu ini mau itu. Iya. Walaupun itu hati kecil kita sendiri kadang-kadang iya atau tidak, itu semuanya konflik. Kalau boleh menambahkan ya, jenis konflik di dalam cerita itu mau cerita apa saja, itu ada dua ya Pak Ubay Ibu Istri ya. Ada konflik fisik dan ada konflik batin. Nah, kalau ke konflik batin itu lebih ke pertentangan diri sendiri, tokohnya sendiri. Kemudian kalau ke dalam konflik fisik itu biasanya pertentangan antara tokoh yang satu dengan tokoh kedua. Ragu menentukan sikap itu salah satu contoh Pertentangan konflik fisik batin. ya, konflik batin ya, betul. Tapi kalau ayel-ayelan dengan tokoh yang satu dengan lain itu fisik. Fisik karena ada perdebatan di situ perdebatan. ya. Hasil apa bisa terlihat, bisa terdengar kalau misalnya Iya, dilakonkan. betul. Tapi kalau fisik itu dirasa ya. Betul. Lebih pada ke perasaan, faktor psikologi. Yang kemudian bagian daripada alur itu adanya puncak konflik. Wah, ini memuncak yang dari puncak masalah ya. Ya, masalah memuncak. Bisa jadi dari yang mulanya adu mulut sampai dengan terjadi pertengkaran yang biasanya Adu fisik, ya kalau bahasa banyak itu kekerasan dulu akhirnya saling tidak tegur sapa bermusuhan misalnya. Itu sudah konfliknya memuncak ya. Memuncak. Kemudian setelah memuncak tentu saja ada tahap penyelesaian. Nah, ini ending terakhir daripada cerita itu. Yang dicari adalah tentu ada penyelesaian. Di penyelesaian inilah ya mungkin kita bisa menyarikan, menginterpretasi dari nilai-nilai dari cerpen. Iya, tadi kita sudah sampai pada bagian alur. Sebelum memasuki pembahasan berikutnya, saya ingin menyapa dulu para siswa dengan slogan kita, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Baik, unsur intrinsik berikutnya ada lagi Pak Ubay, bisa disebutkan apa saja? Selain tokoh tadi tentu ada karakter atau yang namanya penokohan, Bu ya. Setiap orang tuh punya karakter atau sifat, jadi itu bisa digambarkan dengan cara pengarang itu bisa menyebutkan langsung. Ya misalnya Eli sangat ramah kepada teman-temannya, dia tidak sombong maupun selalu menjadi juara kelas. Itu kan disebutkan langsung. Menyebutkan sifat ya, sifat dari Elis. Atau misalnya kalau tidak disebutkan langsung, secara implisit yaitu gambaran fisik bahwa seseorang itu dikatakan keras kalau dia
suaranya lantang, misalnya berbicara dengan orang lain, agak kasar berbicara. Nah, itu kemungkinan bisa dinilai bahwa karakter tokoh itu seorang yang keras. Kemudian bisa juga dari perilaku, tata bahasa seseorang juga bisa dapat menggambarkan karakter. Yang terakhir, lingkungan kehidupannya akan sangat membentuk karakter itu. Lalu kita percepat saja ini. Kemudian ada latar dari unsur-unsur itu. Latar ini terbagi dua, ada latar tempat dan ada latar waktu dari cerita itu. Kemudian yang berikutnya yaitu sudut pandang. Nah, anak-anakmu tahu di dalam cerpen ataupun cerita yang lainnya, sudut pandang tuh hanya ada dua, ya Bu Istri ya. Orang pertama sebagai aku, pelaku, kemudian orang ketiga sebagai sebagai dia, dan dia maha tahu. Ya, dia yang ngatur, dia yang serba tahu intinya. Jadi hanya ada dua, aku, orang pertama, dan dia orang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu gaya bahasa. Nah, ini berfungsi untuk menciptakan nada atau suasana tertentu. Biasanya gaya bahasa ini ada majes-majes Bu ya di situ. Ya, apa saja majes nanti bisa Bu Istri sampaikan. Baik, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Pak Ubaidillah, dan Ibu akan simpulkan bahwa karya sastra itu terbentuk dari dua unsur, yaitu karya cerpen itu terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya terdiri dari 7. Yang pertama adalah tema, kedua alur, 3 penokohan atau karakter, dan 4 latar, 5 amanat, yang keenam adalah sudut pandang atau point of view, dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Anak-anak yang Ibu cintai, mudah-mudahan masih semangat. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya karena kita berkejaran dengan durasi waktu dan masih ada 2 bagian lagi yang harus kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks cerpen. Nah, layaknya apapun saja, kalau tidak ada strukturnya itu bisa roboh. Seperti halnya dengan cerpen. Cerpen juga memiliki struktur untuk itu bisa disebut sebagai cerpen atau bukan. Untuk penjelasan ini akan disampaikan oleh Ibunda Istri. Dipersilahkan kepada Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anak pelajar kelas 9 dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Istri Sakti Andayani, yang kali ini akan menyampaikan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Nah, kita berharap nanti semua siswa bisa menentukan apa-apa saja struktur dari teks cerpen dan ciri kebahasaannya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana struktur teks cerpen dan ciri kebahasaannya, diharapkan nanti kalian bisa menyajikan gagasan atau ide dan mengungkapkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan cerita pendek. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, kalau kita berbicara struktur dari teks cerpen, nah struktur ini adalah rangkaian-rangkaian dari apa yang ada dari peristiwa cerita tersebut. Nah, struktur dari teks cerpen itu adalah yang pertama orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keempat resolusi, dan yang kelima koda. Jadi ada 5 struktur teks cerpen. Meskipun kita bisa menemukan dari literasi yang lain, ada misalnya abstrak, nah itu mungkin hanya bersifat opsional saja. Kemudian ada juga koda ya Bu Istri ya, tapi juga opsional juga. Ya, Ibu ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan orientasi. Orientasi itu artinya pengenalan. Nah, yang dikenalkan dalam sebuah cerpen itu sebelum cerita itu diceritakan atau sebelum cerita itu dimulai, selalu saja mengisahkan tentang pengenalan tokoh.
seperti yang sudah Pak Ubay sampaikan tadi. Jadi yang pada tahap awal itu bisa dikenalkan tentang tokoh, kemudian bisa juga pengenalan tentang latar, baik itu latar waktu maupun suasananya. Jadi bagian orientasi ini adalah bagian dari pengenalan. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Pada tahap komplikasi itu artinya puncak masalah, di mana terjadinya puncak masalah itu. Nah, terjadinya puncak masalah itu terjadi saat tokoh dalam cerita itu mengalami masalah yang menegangkan, sehingga menjadi penyebab lerainya cerita ini dan menjadi benang-benang kusut. Nah, sehingga tokoh satu dengan tokoh yang lainnya itu saling mengalami konflik. Jadi dalam komplikasi ini ada suatu masalah yang menegangkan, mungkin terjadi antar tokoh ataupun bisa juga konflik yang dialami tokoh karena konflik batin tadi. Iya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita mencoba untuk menuangkan cerita itu dalam bentuk kisaran tahapan-tahapan setelah puncak masalah itu tadi terjadi. Dan biasanya di sini memberikan bentuk pemecahan masalah apa saja yang kita temukan dari penyebab konflik yang di atas tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai akar muasal penyebab cerita itu terjadi. Nah, disitulah evaluasi kita lakukan. Sebelumnya ingin saya pertegas dulu Bu Istri. Jadi evaluasi itu tadi masuknya di dalam bagian struktur tahap evaluasi. Oh, tahap evaluasi. Setelah komplikasi. Setelah komplikasi. Iya. Nah, jadi anak-anak ya setelah komplikasi ada tahap evaluasi. Ya, betul. Ya, pada komplikasi tadi kan adanya masalah. Betul. Kemudian selanjutnya tahap evaluasi, yaitu tahap di mana kita mencari apa penyebab masalah itu tadi terjadi. Dan itu biasanya memang pembaca diajak untuk masuk ke bagian itu di dalam cerpennya ya Bu Istri ya. Betul. Nah, ya, lalu dilanjutkan Bu Istri. Iya. Lalu beranjak kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap yang disebut resolusi. Nah, ini dia. Resolusi ini merupakan penyelesaian dan pemberian solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Nah, kalau pada tahap yang sebelumnya yang disebut evaluasi tadi, mencari tahu apa penyebabnya. Nah, sekarang pada tahap resolusi ini sudah mulai adanya penyelesaian. Ya, sudah mulai ada penyelesaian masalah. Betul. Bu Istri, boleh nggak nih untuk supaya lebih anak-anak ini lebih menguasai tentang bagian struktur-struktur ini, Bu Istri memberikan contoh-contoh perbagiannya mungkin ya, untuk orientasi contohnya seperti apa, kemudian untuk komplikasi, kemudian evaluasi dan resolusi, sekilas-sekilas saja supaya anak-anak lebih tajam memahami dalam bagian struktur ini. Iya, terima kasih Bu Ayu. Pada tahap orientasi, nah Ibu ambilkan nukilan ceritanya. Misalnya, hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Ini tanda bacanya salah ya, jadi kita ikut membaca. Iya. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati. Kikuk dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Iya. Nah, ini tadi kan orientasi adalah pengenalan tokoh, latar maupun unsur-unsur yang lainnya, suasananya juga. Jadi dari sini sudah bisa dipahami ya, pengenalan latarnya itu adalah sekolah baru. Kemudian suasananya adalah hari pertama. Dia merasa kikuk. Ya, dan pikirannya terganggu. Perasaan dia. Iya, betul. Nah, ini sudah pengenalan. Dari sini siswa sudah dikenalkan untuk masuk ke tahap cerita selanjutnya seperti apa, karena awalnya saja sudah seperti ini, ada konflik batin sudah mulai di dalam tokohnya. Baik, Bu Istri, selanjutnya bisa disampaikan contoh untuk komplikasinya. Iya, Bu Ayu. Untuk contoh komplikasi, Ibu bacakan. Loh, kenapa menangis?
Tanya yang Putri cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja antik. Betul. Pia diam tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Ini adalah tahap komplikasi. Iya, komplikasinya di situ apa? Si tokoh menangis. Iya. Ya, kemudian tokohnya menangis, ada tokoh lain yang bertanya dengan cemas. Jadi kita bisa membayangkan kecemasan menghadapi seseorang yang sedang menangis, ya, seperti apa rasanya. Kemudian ada obat dan lain sebagainya, dan lebih menegangkan lagi ketika yang menangis ini ditanya diam 1000 bahasa, tidak menjawab apapun. Hanya ada tangisnya. Hanya ada tangisan. Yang tadi sesenggukan yang terdengar jelas di kalimat. Iya, betul. Nah, selanjutnya untuk yang evaluasi, Bu Istri. Iya. Ya, bisa dicontohkan? Untuk tahap evaluasi ini mungkin ceritanya ini tidak sama ya. Nggak apa-apa, Mbak Bu Istri. Ya. Iya, Ibu bacakan, hidup ini menjadi sebagian saja bagi yang alergi terhadap konflik. Akhirnya lebih memilih tertidur dalam keterpenjaraan mental, emosional maupun spiritual. Adakah kemerdekaan sejati yang tidak menjebak kita dan ilusi tanpa batas seperti halnya tingkap kaca? Saya yakin tidak. Barangkali hanya segelintir individu yang pernah mengecapnya. Banyak yang berproses untuk mendapatkannya, dan lebih banyak lagi yang tidak mengenalnya sama sekali. Sebagian besar dari kita hidup seperti Epimenides yang terjebak dalam pemilihan dilematis tak berujung. Ada kata asing nih, Pak? Iya, ada kata istilah, Epimenides. ada kata kajian. Kurang paham. Dari itu cuplikan itu tadi sangat jelas pembaca itu dia diajak mengevaluasi, menemukan inti permasalahan yang menjadi sebab permasalahan. Kenapa sebuah konflik bisa terjadi? Kalau saya simpulkan dari contoh yang Bu Istri bacakan itu tadi, penulisnya mengajak pembaca untuk berpikir bahwa hidup itu adalah pilihan opsional. Iya, mau kita terjebak dalam suatu masalah, kemudian memecahkan masalah itu, permasalahan kehidupannya itu tadi persoalan kehidupan, atau pilih diam dan menjadi penakut. Iya. Nah, menjadi penakutnya di situ adalah melahirkan karakter orang pembenci, pendendam dan lain sebagainya. Jadi evaluasinya seperti itu. Nah, kalau di sini tadi, lo kenapa menangis? Tanya Putri yang cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja antik. Pia diam, tidak menjawab. Isak tangisnya semakin jelas terdengar. Nah, ini kalau dievaluasi mungkin, oh ternyata, oh aku tahu Pia, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis Pia? Aku tahu, jawab Putri terburu-buru. Kemarin kucing kesayanganmu mati, sedangkan kau membesarkan kucing itu sejak kecil dan menemukannya di sebuah tong sampah. Itu sudah tahap evaluasi. Ya. Ketemu sumber konfliknya. Ya. Demikian, ada perenungan batin. Iya, demikian anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan tahap evaluasi. Selanjutnya contoh untuk resolusi, Bu Istri. Contoh untuk resolusi adalah, dulu kalau Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut, semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega. Pikiran pun menjadi jernih sehingga yang bisa menilai orang itu dengan tepat. Pia mau mencoba cara ini. Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Pia akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Penyelesaian. Iya, penyelesaian. Ada penyelesaian di situ. Kenapa Pia harus menyelesaikan konfliknya, dan bagaimana cara Pia menyelesaikan konfliknya itu sudah diajarkan atau disebutkan oleh tokoh Eyang di dalam bagian akhir yang disebut dengan resolusi dalam struktur sebagai teks pelampiasan cerpen. kekesalan mungkin. Betul. Menulis. Iya. Mungkin Bu Ayu seperti itu ya. Kalau lagi kesal, habis itu nangis,
setelah nangis Menulis. jadilah karya puisi atau jadilah kayak cerpen seperti sastrawan gitu ya. Betul, insya Allah. Baik, kita sudah membicarakan struktur cerpen itu ada 4 ya: orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, Ciri kebahasaan. iya, ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks cerpen. Iya. Silakan Bu Istri. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Ciri kebahasaan dari teks cerpen itu diantaranya adalah menggunakan kalimat-kalimat deskriptif. Nah, kalimat-kalimat deskriptif ini adalah kalimat-kalimat yang mampu menuliskan sesuatu yang dapat dirasakan. Ini terjadi dalam teks cerita pendek. Jadi di dalam kalimat deskriptif penulis mampu memberikan nilai rasa agar pembaca atau pendengar seolah-olah melihat atau merasakan objek yang dideskripsikannya. Seperti cerpen yang Ibu Ayu bacakan pertama tadi. Kita seolah-olah ada di dalam suasana cerita itu. Ada Dan di kita dalam bisa tempat membayangkan, itu. ya. Iya. Iya, betul. Jadi pendeskripsiannya Iya. menggunakan kalimat deskripsi, penggambaran. Selanjutnya Bu Istri. Kemudian yang berikutnya adalah memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat maupun suasana. Nah, sebagai contoh, misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunannya dan sebagainya. Nah, itu untuk kata keterangan yang mendeskripsikan baik itu latar waktu, tempat ataupun suasana. Termasuk tadi yang hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah, Iya. itu juga kata keterangan ya, keterangan waktu. Iya. Selanjutnya Bu Selanjutnya menggunakan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung dalam penulisan ataupun percakapan di dalam cerpen. Jadi ketika kita menulis cerpen itu ada menggunakan kalimat langsung. Harus. Iya. Tidak melulu kalimat yang tidak langsung. Jadi harus ada kita selipkan kalimat-kalimat langsung. berupa dialog atau Iya, percakapan. Dan kalimat langsung inilah ruhnya dari sebuah cerpen. yang menjadikan cerita itu hidup. Iya, betul. Ya, kemudian menggunakan kata tidak baku atau tidak formal. Jadi ketika kita menulis sebuah cerita, kita tidak mesti harus menggunakan kalimat baku. Iya, betul. Ya, jadi tidak mengenal kaidah kebahasaan. Betul. Bahasanya bahasa keseharian, Iya, kehidupan. bahasa santai. Iya. Kalau boleh ditambahkan ya, gaya bahasanya khas, gaya bahasa populer, Iya, ya, menggunakan gaya bahasa kekinian yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Intinya kan percakapan sehari-hari. Iya, betul. Jadi gaya bahasa ini memang penting sekali di dalam penulisan sebuah cerpen. Karena dari gaya bahasa itulah yang menunjukkan ciri khas bahwa ini apakah karya populer, ya, karya ilmiah ataupun karya-karya sastra. Dengan gaya bahasa itu kita juga menjadi nyaman untuk menikmati karya tersebut. Ada seninya, Pak, ya. Iya, ada seninya. Dan gaya bahasa ini pun bermacam-macam. Cuma mengingat waktu ya, mungkin kita tidak sempat untuk mengungkapkannya secara satu persatu. Mungkin sekilas saja. Ada gaya bahasa metafora, kemudian ada gaya bahasa personifikasi, ada gaya bahasa hiperbola, litotes, ironi dan sebagainya. Itu tersendiri mungkin pembahasan Iya. majas, Pak, Iya. ya. Bisa anak-anak buka dari buku ya, buku-buku literasi yang ada di perpustakaan sekolah masing-masing. Iya. Gaya bahasa. Sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan sedikit tadi bagian unsur kebahasaannya, bahwa dalam teks cerpen itu menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, kemudian memuat kata keterangan, baik itu kata keterangan tempat, waktu, keadaan, suasana, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung harus memegang peran lebih dari 75%, karena kalimat langsung inilah yang akan menghidupkan atau menjadikan ruh bagi sebuah cerita pendek. Kemudian kata tidak baku dan gaya bahasa adalah gaya bahasa populer.
Demikian siswaku sekalian dimanapun saat ini berada, semoga siaran kali ini bermanfaat.